Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin, stambuk A111919011. Baik, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sebelum ke intinya, saya sedikit menjelaskan apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi untuk menyampaikan informasi yang dapat dimengerti oleh pemberi dan penerima informasi. Utamakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia. Hampir di seluruh wilayah dan pelosok Indonesia menggunakan bahasa ini sebagai bahasa nasionalnya. Sehingga sudah seharusnya sebagai warga negara yang bijak, kita harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berbahasa adalah suatu sistem komunikasi dengan perantara bahasa itu sendiri, yang tujuannya adalah informasi dapat saling dimengerti satu sama lain. Berbahasa tidak hanya melalui lisan saja, namun dapat dengan gerakan maupun tulisan. Intinya, bahasa adalah sistem dan alat komunikasi menyampaikan informasi yang dapat dimengerti oleh pemberi dan penerima informasi. Berapa pentingkah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Hampir semua masyarakat Indonesia tahu bahwa bahasa nasional mereka adalah bahasa Indonesia. Sebagian besar pertemuan-pertemuan formal di masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan masyarakat yang dulunya terisolir kini sudah mulai membuka diri dan mengenal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menjadi pemersatu, khususnya komunikasi dari ratusan suku dan kelompok yang berbeda di Indonesia. Bayangkan apabila dengan suku, ras, dan kelompok yang banyak dan beraneka ragam, namun tidak memiliki bahasa nasional. Akibatnya, komunikasi akan terganggu dan dengan pelan-pelan keretakan negara akan terbentuk. Sebagai masyarakat Indonesia yang bijak, maka selayaknya kita harus bisa menggunakan bahasa ini dengan baik dan benar. Pada era modern, banyak muncul bahasa-bahasa inovasi yang secara tidak langsung menghancurkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat. Tidak hanya kalangan tua yang harus berbahasa Indonesia yang benar, namun generasi muda lah yang harus mampu melakukannya dengan lebih baik. Generasi muda adalah masa depan negara. Apabila kita generasi muda tidak tahu berbahasa Indonesia yang baik, lalu bagaimana kelak negara Indonesia ini? Kini semua adalah masyarakat yang didamba-dambakan untuk membangun Indonesia, yakni kita sebagai generasi muda. Mulailah pembangunan itu dari diri masing-masing dengan cara membangun bahasa Indonesia kita menjadi lebih baik dan benar. Masa depan dan kebudayaan bahasa Indonesia ada di tangan kita. Jadi, marilah jaga dan gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dan kita bagaikan jari telunjuk dan jari tengah yang selalu berdampingan dan saling melengkapi. Untuk itu, mengutamakan bahasa Indonesia sangat penting bagi kita, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Selanjutnya, lestarikan bahasa daerah. Saat ini banyak bahasa daerah yang sudah terancam punah karena
tidak dilestarikan oleh penuturnya. Kepunahan ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Sebagian besar aset kebudayaan masyarakat adalah bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki kepentingan mendasar bagi penuturnya. Salah satunya adalah bahasa daerah sebagai identitas atau jati diri masyarakat. Melalui bahasa daerah kita dapat menentukan dari mana kita berasal, bagaimana budaya kita di masyarakat umum yang harus dijunjung. Bahkan untuk kepentingan bersifat pribadi, bahasa daerah dapat dijadikan alat komunikasi untuk menyampaikan hal bersifat rahasia. Pentingnya bahasa daerah ini haruslah menjadikan kita semangat untuk melestarikannya. Untuk itu, perlu adanya gerakan dari generasi muda sebagai penerus bangsa dalam melestarikan bahasa daerah. Yaitu yang pertama, membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Anak muda yang punya kemampuan menguasai bahasa daerah bisa menggait orang-orang dengan kemampuan yang sama untuk berkolaborasi, membentuk komunitas sebagai wadah belajar bahasa daerah. Karena masih sangat jarang komunitas anak muda yang bergerak di bidang kebudayaan. Padahal komunitas berbasis budaya punya banyak peluang untuk menarik minat masyarakat dan terus berkembang. Yang kedua, semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tidak akan ada artinya jika hanya sekedar harapan. Perlu tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa daerah tetap menjadi bahasa komunikasi yang unggul di tengah-tengah arus globalisasi. Cara utama yang bisa ditempuh adalah dengan langsung mempelajari sendiri bahasa daerah tersebut. Jika menaruh semangat yang kuat untuk belajar bahasa daerah, maka akan lebih mudah pula dalam tujuan melestarikannya. Karena mulai mengenal dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Yang ketiga, membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. Jika kamu berminat dalam dunia kepenulisan, kamu bisa mengembangkan minat kamu dengan membuat tulisan-tulisan berbahasa daerah. Terlebih lagi, jika kamu bisa membuat tulisan berbahasa daerah yang mengangkat tema-tema kebudayaan lokal yang sama. Tentu, hal ini bisa jadi keseimbangan yang membuat bahasa daerah bisa populer kembali bersamaan dengan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Keempat, membuat video tutorial belajar bahasa daerah. Sekarang sudah zamannya teknologi. Banyak cara untuk bisa ditempuh untuk mempromosikan bahasa daerah. Anak muda memiliki gaya hidup yang hampir tak bisa melepas dari pengaruh teknologi. Kamu bisa membuat video-video kreatif untuk mengajarkan tutorial bahasa daerah yang membagikannya di media sosial. Jadi, melestarikan bahasa daerah bukan lagi menjadi hal sulit, bahkan bisa lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi yang ada seperti saat ini. Kelima, membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Kita bisa berbahasa jika terbiasa dalam menuturkannya. Melestarikan bahasa daerah agar bisa dikenal luas oleh semua kalangan masyarakat memang merupakan tujuan yang baik. Namun, hal yang paling tepat adalah dengan mulai membiasakannya pada diri sendiri. Coba terapkan dan latih kemampuan berbahasa daerah dalam obrolan sehari-hari. Pergaulan dengan teman atau di lingkungan sekolah.
Jadi, masyarakat khususnya pemerintah sangat berperan penting dalam melestarikan bahasa daerah agar jati diri dari bangsa kita tidak akan mudah terkikis walaupun dengan derasnya arus globalisasi saat ini. Selanjutnya, kuasai bahasa asing. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, sangat diperlukan untuk dapat bersaing di era globalisasi dan pasar bebas. Dalam dunia modern seperti sekarang, dunia global menjadikan bahasa asing merupakan salah satu hal yang penting dalam berkomunikasi. Dengan menguasai bahasa asing, maka Anda juga dapat dikatakan menguasai dunia. Beberapa manfaat menguasai bahasa asing. Yang pertama, yakni meningkatkan pengetahuan akan ruang lingkup global dengan menguasai bahasa asing. Ini membantu Anda untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia global. Di luar sana, jutaan hal terjadi tanpa kita sadari atau ketahui. Menguasai bahasa asing membuat Anda mampu berkomunikasi dan mengerti berita yang datang dari setiap penjuru dunia. Yang kedua, memperdalam pemahaman dan pengertian akan di dunia luar. Bisa dikatakan menguasai bahasa asing membuat Anda memiliki rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi. Anda dapat memahami dan mengerti tentang apa yang terjadi di luar sana. Ketiga, membantu meningkatkan kapasitas diri Anda. Mempelajari bahasa asing membuat Anda terampil dan kreatif. Anda juga dapat beradaptasi dan memecahkan masalah dalam situasi yang asing. Maka Anda juga dapat dikatakan menguasai dunia. Karena dunia semakin kritis dan jejaring pertemanan serta hubungan kerja dari berbagai tempat akan kian mudah diakses jika penduduknya memiliki kemampuan berbahasa asing. Maka utamakan berbahasa Indonesia, kuasai berbahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Yang artinya utamakan bahasa Indonesia, yakni selalu mendahulukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diletakkan di posisi paling atas, kemudian di bawahnya atau selanjutnya diikuti terjemah bahasa lain. Seperti contoh, buka disandingi dengan bahasa asing yakni open. Jangan sampai terbalik. Itulah poin utama dari mengutamakan. Kuasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing bukanlah suatu kesalahan. Bukankah Anda adalah anjuran dan suatu keharusan karena dunia semakin kritis dan jejaring pertemanan serta hubungan kerja dari berbagai tempat akan kian mudah diakses jika penduduknya memiliki kemampuan berbahasa asing. Namun kembali lagi bahwa meski telah menguasai bahasa asing, kewajiban mengutamakan bahasa Indonesia jangan sampai dikesampingkan. Terakhir adalah budayakan bahasa daerah. Memudayakan bahasa daerah tentu juga bukan sekedar kewajiban lagi, namun harus menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga kesadaran berbahasa harus dimiliki seluruh warga Indonesia. Darinya, maka jati diri bangsa tidak akan terkikis. Mengutip pesan dari beberapa tokoh populer, berbicaralah sesuai kadar kemampuan orang yang kamu ajak berbicara. Berbicaralah sesuai dengan porsinya. Maka gunakanlah bahasa daerah saat kamu berada di daerah. Gunakanlah bahasa asing saat kamu berada di luar negeri atau tengah memiliki kepentingan yang melibatkan bahasa asing.
Dan gunakanlah bahasa Indonesia saat kamu berada dalam negaramu sendiri. Karena dengan bahasa kita bersatu, bahasa daerah yang akan menyatukan tiap-tiap daerah. Bahasa Indonesia kemudian menyatukan seluruh masyarakat dari berbagai daerah menjadi satu kesatuan, sehingga bahasa Indonesia juga disebut sebagai bahasa nasional. Terakhir, bahasa asing yang dapat menyatukan antara negara, yang kini disebut sebagai bahasa internasional. Bukan hal sepele lagi karena tidak semua negara memiliki bahasa nasional seperti Indonesia. Maka segenap rakyat Indonesia berbanggalah atas kabar gembira. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.